Puskesmas Tlogowungu adalah puskesmas yang terletak di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Letaknya yang berada di Desa Tlogorejo yang berjarak 6 km dari pusat kota Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bibi Senja Prasetyo Pradana, peserta Laskar Angkatan 7 CPNS Kabupaten Pati tahun 2021. Saat ini saya sedang melaksanakan aktualisasi dan habituasi saya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil di Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati. Apa saja yang saya laksanakan dalam aktualisasi dan habituasi? Berikut ini videonya. Isu yang saya angkat sebagai pelaksanaan aktualisasi ini yaitu optimalisasi peran Pranata Laboratorium dalam pemeliharaan alat hematologi analyzer dikarenakan pelaksanaan pemeliharaan alat sebagai dasar pemantapan mutu masih belum optimal sehingga sangat berpengaruh pada hasil pemeriksaan laboratorium. Sehingga keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosa suatu penyakit juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Penyelesaian isu ini sebagai pelaksanaan visi puskesmas yaitu menjadi pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju masyarakat sehat mandiri, dan misi puskesmas yang kedua yaitu meningkatkan mutu SDM dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional sesuai standar. Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor, teman sejawat, dan teknisi. Yaitu, saya menyampaikan ide atau gagasan secara jelas tujuannya, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai nilai akuntabilitas, dan melakukan musyawarah sehingga terjadi mufakat dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai nilai nasionalisme. Kemudian, berkomunikasi dengan sopan dan santun sesuai nilai etika publik dan membuat rancangan kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium sesuai nilai komitmen mutu dan menyusun rencana kegiatan secara disiplin sesuai nilai anti korupsi. Kegiatan kedua membuat panduan pemeliharaan alat hematologi analyzer dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Saya tekun dalam melakukan arahan konsultasi dari mentor sesuai nilai etika publik. Yang kedua, mencari referensi yang diperlukan. Saya mencari referensi tentang panduan pemeliharaan alat agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai nilai akuntabilitas. Ketiga, menyusun panduan pemeliharaan alat hematologi analyzer. Saya membuat draft penyusunan panduan pemeliharaan alat dengan berdiskusi bersama petugas laboratorium lainnya sesuai nilai nasionalisme. Yang keempat, mencetak panduan pemeliharaan alat hematologi analyzer. Di sini saya kerja keras dalam membuat lembar panduan pemeliharaan alat hematologi analyzer sesuai nilai anti korupsi. Kegiatan ketiga membuat SOP pemeliharaan alat hematologi analyzer. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Di sini saya jujur dalam melakukan arahan konsultasi dari mentor sesuai nilai etika publik.
Kedua, mencari referensi yang diperlukan. Di sini, saya mencari referensi tentang SOP pemeliharaan alat agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai nilai akuntabilitas. Ketiga, menyusun SOP pemeliharaan alat hematologi analyzer. Di sini, saya membuat draft penyusunan SOP pemeliharaan alat hematologi analyzer dengan menggunakan bahasa persatuan sesuai nilai nasionalisme. Keempat, mencetak SOP pemeliharaan alat hematologi analyzer. Di sini, saya mandiri dalam membuat lembar SOP pemeliharaan alat hematologi analyzer sesuai nilai anti korupsi, sehingga menjadi standar mutu dalam pelaksanaan pemeliharaan alat sesuai nilai komitmen mutu. Kegiatan keempat, membuat form checklist pemeliharaan alat harian hematologi analyzer. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Di sini, saya melakukan konsultasi dengan mentor dengan ramah sesuai nilai etika publik. Kedua, mencari referensi yang diperlukan. Di sini, saya mencari referensi tentang form checklist pemeliharaan alat harian agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai nilai akuntabilitas. 3. Menyusun form checklist pemeliharaan alat hematologi analyzer. Di sini, saya membuat form checklist pemeliharaan harian alat hematologi analyzer sebagai inovasi sesuai nilai komitmen mutu. Keempat, mencetak form checklist pemeliharaan alat hematologi analyzer. Di sini, saya membuat form checklist pemeliharaan alat harian alat hematologi analyzer secara sederhana sesuai nilai anti korupsi. Kegiatan kelima, membuat grafik live visioning quality control dengan tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor. Di sini, saya melakukan konsultasi dengan mentor dengan sopan dan santun sesuai nilai etika publik. Kedua, mencari referensi yang diperlukan. Di sini, saya mencari referensi tentang form grafik live visioning quality control agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai nilai akuntabilitas. 3. Menyusun grafik live visioning quality control hematologi analyzer. Di sini, saya menyusun grafik live visioning quality control sebagai inovasi sesuai nilai komitmen mutu. Keempat, mencetak form graphic visioning quality control hematologi analyzer. Di sini, saya bekerja keras dalam membuat grafik live visioning quality control sesuai nilai anti korupsi dan kemudian dimusyawarahkan dengan mentor sesuai nilai nasionalisme. Kegiatan keenam, mengadakan sosialisasi. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Saya berinovasi dalam mempersiapkan sarana dan prasarana sosialisasi sesuai nilai komitmen mutu dan mendengarkan dan menyimak arahan mentor dengan penuh tanggung jawab sesuai nilai akuntabilitas. Yang kedua, mengadakan kegiatan sosialisasi. Pada kegiatan sosialisasi, saya tidak membeda-bedakan audiens sesuai nilai nasionalisme dan melakukan konsultasi sosialisasi dengan bahasa yang sopan dan santun sesuai nilai etika publik, dan kemudian saya melakukan evaluasi dengan efektif dan efisien waktu dan penjelasan yang jelas sesuai nilai komitmen mutu dan transparansi dalam melakukan evaluasi sesuai nilai anti korupsi. Kegiatan ketujuh, melakukan monitoring. Pada kegiatan monitoring ini yaitu melakukan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan alat dan pengisian lembar checklist pemeliharaan alat dan grafik live visioning quality control. Pada kegiatan pemeliharaan alat hematologi analyzer, saya bertanggung jawab dan berintegritas dalam melakukan pemeliharaan alat sesuai nilai akuntabilitas, melakukan pemeliharaan alat dengan efektif dan efisien waktu sesuai nilai komitmen mutu. Saya menggunakan bahasa Indonesia dalam melakukan komunikasi dengan petugas laboratorium lainnya sesuai nilai nasionalisme dan sopan dan santun dalam melakukan pemeliharaan alat sesuai nilai etika publik. Mengumpulkan data hasil kegiatan pemeliharaan alat hematologi analyzer sesuai nilai komitmen mutu
Saya jujur dalam mengumpulkan data sesuai nilai anti korupsi. Kegiatan ke-8 melakukan evaluasi. Pada evaluasi kegiatan ini, saya melakukan konsultasi dengan mentor dahulu mengenai rencana evaluasi kegiatan. Saya bersungguh-sungguh dan tanggung jawab dalam mengumpulkan data sesuai nilai akuntabilitas, dan saya mengevaluasi menggunakan bahasa Indonesia sesuai nilai nasionalisme. Kemudian, saya melakukan evaluasi kegiatan. Pada evaluasi kegiatan ini, saya mengumpulkan data-data, yaitu data dari hasil kuesioner atau kuis yang saya bagikan pada saat sebelum sosialisasi dan setelah sosialisasi. Saya inovatif saat melakukan evaluasi sesuai nilai etika publik dan efektif dan efisien sesuai target yang ditentukan sesuai nilai komitmen mutu. Kemudian, saya membuat kesimpulan hasil evaluasi. Pada pembuatan kesimpulan hasil evaluasi ini, saya jujur dalam mengumpulkan data sesuai nilai anti korupsi dan mengevaluasi untuk perbaikan mutu berkelanjutan sesuai nilai komitmen mutu. Kesimpulan dari hasil evaluasi rangkaian kegiatan yaitu adanya peningkatan pengetahuan petugas dalam pemeliharaan alat hematologi analyzer dan adanya peningkatan dari hasil quality control yang sebelumnya tidak memenuhi standar dan hasil quality control yang tinggi setelah dilakukan pemeliharaan alat, hasil quality control lebih optimal. Saya sebagai Kepala Puskesmas Logowungu, otomatis saya mendukung apa yang dilakukan oleh karyawan saya, terutama yang kemarin ikut percepatan di antaranya Mbak Bivit. Jadi harapan saya apa yang dilakukan dia, yang dipraktekkan dia bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di Puskesmas, dan insya Allah bisa. Saya Dr. Heru Ferry Santoso, Dr. Puskesmas Logowungu. Dengan adanya checklist pemeliharaan alat hematologi analyzer sebagai alat pemeriksaan komplit blood count yang merupakan pemeriksaan darah hemoglobin, dengan adanya checklist membantu sekali dalam melakukan pemantauan mutu hasil, sehingga sangat berpengaruh terhadap pemberian obat dan terapi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dengan checklist harian yang dibuat, ini sangat bermanfaat sekali sebagai warning alat tersebut sudah di-maintenance ataupun belum, sehingga alat tersebut dalam kondisi baik untuk digunakan sehari-harinya. Saya sebagai petugas laboratorium dengan adanya checklist pemeliharaan merasa terbantu untuk melakukan monitoring pemeliharaan alat hematologi analyzer. Sekian video aktualisasi dan habituasi saya dalam pengoptimalisasi pemeliharaan alat hematologi analyzer dalam mewujudkan mutu pelayanan kesehatan yang prima. Sehingga kita sebagai petugas laboratorium memberikan hasil yang seakurat mungkin kepada pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.